Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin ya. Untuk yang sahabat kita yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah atau cobaan, segera diberikan jalan keluarnya. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin, Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini di edisi harian, apakah hingga detik ini kamu masih ada di cintanya ya? Ini adalah request sahabat kita, semoga berkenan. Requestnya sudah direalisasikan. Untuk yang belum, mohon menunggu ya. Oke. Di sini Gora sudah siapkan 4 pilihan di mana diwakili dengan hari-hari ya, hari-hari kelahiran kalian semua sahabat aku. Nanti Gora akan memaknai bagaimana sih karakter seseorang berdasarkan hari lahir ya. Di sini ada Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ya. Oke, silakan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Kuasa, karena hanya kuasa Allah yang menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah clue, gambaran. Jadi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Silakan. Kita mulai dari file yang pertama ya. Di sini ada hari Senin. Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Ya, oke. Sebelumnya Gones akan memaknainya. Karakter seseorang atau sifat seseorang yang lahir berdasarkan ya hari lahir Senin. Apabila seseorang lahir di hari Senin, ya, mereka biasanya adalah sosok yang sangat ceria, murah senyum dan menyenangkan. Selain itu ya, orang kelahiran Senin ini biasanya memiliki tampilan fisik yang menarik dan manis. Alasan itulah yang membuat orang-orang yang lahir di hari Senin disukai banyak orang. Dalam diri mereka, seseorang yang lahir di hari Senin kental dengan sifat yang berjiwa besar, suka membantu orang lain dan ikhlas dalam menjalani berbagai hal dalam hidup. Tapi ya ada tapinya nih. Tapi sayang, meski banyak hal baik dalam dirinya, seseorang yang lahir atau terlahir di hari Senin biasanya juga merupakan seseorang yang cukup boros, mudah tersinggung, dan sedikit pendiam. Apakah itu sahabat Gondes yang lahir dari Senin? Iya, Des. Jadikan ini antisipasi, kalau perlu dirubah ya. Oke. Untuk perbaikan, bukan untuk merubah ya. Kita tidak bisa merubah seseorang semau kita, tetapi orang itu sendiri yang akan bisa merubah pribadi dan dirinya sendiri. Minimal kita bisa membantu untuk memperbaiki saja, seperti itu ya. Oke. Kenesakan Sablo, apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya edisi harian? Ya, bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. File pertama. Fokus ya, file pertama. Edisi harian, apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat sahabat Gondes dimanapun berada. Gondes akan mengambil 5 kartu saja seperti biasa. 5 kartu saja edisi harian. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Oke. Mengisolasi diri, ini dia ya, mengisolasi diri atau menyendiri, tidak mau diganggu, seperti itu ya, tidak mau diganggu ya, atau mencari sebuah pencerahan hidup. Ini sosok kamu di perasaan dia. Kamu adalah sosok yang mandiri, sosok yang ceria, sosok yang penuh dengan cinta kasih, penuh perhatian ya. Dan di hubungan ini kamu menjadikan dia sebagai dirinya sendiri. Kamu tidak suka ngontrol tapi suka kepo. Kamu bawel tapi penyayang. Kamu berisik tapi penyayang.
lebih cenderung kamu orangnya suka kepo ya. Itu sepertinya pribadi apa, bukan pribadi, sifat wanita tuh seperti itu, feminim ya, kepo, cemburuan, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Terbalik ya, masih ya. Bahkan ini adalah awal dari segalanya. Dari awal cinta dia, rindu dia, tindakan dia, pemikiran dia, semangat dia ada di sini. Satu lagi, tetapi dia tetap berhati-hati dalam hubungan ini. Apakah kamu masih ada di cintanya? Iya, dia masih tetap sendiri. Kalau yang LDRan, dia tetap menunggu kamu dalam kesendirian, tidak mencari, maksudnya tidak mencari pilihan lain selain kamu ya, karena kamu memang sudah klik di hatinya. Kamu sosok yang dia idamkan, sosok yang ada di pikiran dia, karena kamu mencintai dia, mengasihi dia, dan benar-benar menjadikan dia dirinya sendiri tanpa mengkait-kaitkan dengan yang namanya status pacar apapun itu, tetapi dia tetap menjadi dirinya sendiri ya. Dan kamu adalah sosok yang diidamkan atau diidolakan ya. Kamu tetap ada di hatinya, ada chemistry di sini, ada hubungan tersendiri di sini. Semua sudah dimulai dari sini di awal ini ya. Dan dia tetap berhati-hati dalam hubungan ini, jangan sampai hubungan ini rusak begitu saja atau menjadi sebuah kesia-siaan. Apakah hingga detik ini kamu masih di hatinya? Iya, betul. Di sini ada energi Aries dan ada energi Virgo ya, ada energi Virgo. Ya, ada kesetiaan tapi juga ada kayak apa ya? Ya kamu tuh miliknya dia sendiri loh, untuk dirinya sendiri gitu. Ya. Lebih mementingkan diri sendiri ya. Pokoknya kamu ada di hatinya gitu aja sih. Ya, oke. Paham ya? Kalau nggak paham silahkan personal reading ya. Karena ini adalah general reading, energi tarik secara acak. Oke ya, file 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Maaf agak ada suara kricik tempat Gondes lagi hujan deras ya. Oke. Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? File kedua, di sini ada hari Rabu ya. Edisi harian ya. Rabu ya. Kita akan memaknainya terlebih dahulu sebelum menebar kartu ya. Orang yang lahir di hari Rabu dikenal sebagai sosok yang dermawan dan penuh kasih sayang. Ya, rasa sosial orang-orang yang terlahir di hari Rabu bisa dibilang sangat tinggi. Sehingga tidak heran jika mereka mudah dan suka membantu orang lain yang membutuhkan. Mereka juga tidak suka mencampuri urusan orang lain dan bahagia dengan apa yang ada pada dirinya. Meskipun mereka cukup tenang, sekalinya ya mereka berbicara mampu mencairkan suasana. Mereka juga bisa jadi teman bicara yang menyenangkan. Hari Rabu ya, kamukah ini yang hari Rabu, lahir di hari Rabu? Oke. Ini adalah pengetahuan tambahan aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Gondes akan menshuffle-nya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Allah, karena hanya kuasa Allah yang menjawab dengan tepat dan benar. Atau berdoa menurut keyakinan sahabat Gondes dimanapun berada. Oke. Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Edisi harian. Gondes akan ambil 5 kartu saja. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Relax. Ya, lebih relax, santai. Ya. Dalam menanggapi perasaan cintanya ke kamu. Karena dia lebih fokus pada keterpurukan finansial. Orang yang mempertanyakan ini sekarang dalam kesulitan finansial, bahkan menganggap hubungan ini sudah selesai, karena dia akan lebih fokus pada finansialnya dengan kesulitan keuangannya atau keuangannya yang terputus
terpuruk. Dia lagi fokus memperbaiki perekonomiannya. Jadi jangan salah paham ya, kalau dia tidak belas cat kamu cepat, atau dia lebih banyak uring-uringan, atau dia lebih banyak marah-marah, atau dia merasa mengganggu, merasa terganggu dengan WA kamu, atau lebih tepatnya cuek, dia tidak mau peduliin kamu ya, tidak mempedulikan perasaan kamu, seperti itulah ibaratnya. Itu karena memang dia lagi dalam kesulitan finansial, dia terpuruk sangat amat ya, dan dia mungkin sering terjadi pertengkaran ya di hubungan ini, karena si dianya itu ya jadi nggak fokus pada hubungan, jadi fokusnya pada finansial, karena dia menurut dia itu kehidupan itu lebih penting daripada cinta, seperti itu ya. Dia menganggap hubungan ini selesai ya. Jadi kalaupun kamu bertengkar percuma, kamu meminta dia untuk memperhatikan kamu percuma, karena dia sudah nggak peduli, mudah menganggap hubungan ini selesai ya. Kalau mau jadi teman aja gitu, kayak silaturahmi gitu aja, walaupun sebetulnya ya dia butuh kamu untuk menyangga ya menyangga, untuk menopang hidup dia, karena dia pasti suka pinjam uang kamu, suka minta uang kamu, bahkan alih-alih pinjam uang tapi sebetulnya nggak mau bayar, karena gimana mau bayar dia aja keterpurukan seperti ini. Dan dia ragu-ragu juga sih dalam hubungan ini, makanya dia kemudian memvonis bahwa hubungan ini sudah selesai, kita bersahabat dulu, atau berteman dulu, atau bersilaturahmi aja, seperti itu ya. Karena dia lebih fokus pada finansial, dia dalam keterpurukan ya di sini ya, sangat amat terpuruk ya. Dia lagi mau memperbaiki ini dan tidak mau memikirkan tentang hubungan cintanya. Dia menganggap hubungan ini udah selesai, dia akan lebih fokus ke finansial ya. Jadi Gondes merasa hubungan ini pasti akan sering terjadi percekcokan, pertengkaran. Karena apa? Kamu merasa dicuekin oleh dia, merasa nggak dihargain, merasa kamu nggak dianggap. Bukan karena nggak nganggap, dia lebih fokus pada finansial. Dia terpuruk, dia terlunta-lunta dalam finansial, kesulitan amat sangat ya. Jadi walaupun kalian bertengkar juga tetap aja endingnya sama, dia nggak mau lagi berteman aja, seperti itu ya. Dia nggak akan ngelepasin kamu, karena memang sepertinya dia juga masih ragu-ragu untuk ngelepasin kamu. Kalau kamu lepas, dia nggak ada yang menopang ekonominya, karena dia kayak bukan menggantungkan sih, mengandalkan kamu untuk bisa membantu dia, seperti itu yang Gondes lihat. Makanya dia relax walaupun dalam kesulitan, tetapi dia selesai dalam hubungan, tetapi dia ragu-ragu untuk melepaskan. Ini hubungan ini selalu terjadi salah paham, apapun yang dibicarakan akan memicu ke pertengkaran, seperti itu. File 2, apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Dia ragu-ragu, tapi yang pasti dia saat ini fokus untuk memperbaiki keterpurukan ekonominya, tidak memikirkan cinta gitu. Oke, file 2. God bless you. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. God bless you, Allah berkatimu, amin. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga, hari Kamis. Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Kita akan lihat, tapi terlebih dahulu Gondes akan memaknai daripada karakter seseorang yang dilahirkan pada hari Kamis ya. Kamis. Orang yang lahir di hari Kamis terkenal sebagai pekerja keras yang pantang menyerah. Baginya bekerja susah, baginya itu bekerja sudah bagaikan nafas dia gitu loh, gimana sih? Ya pekerjaan itu adalah nafas dia gitu. Jadi sudah lebih fokus ke pekerjaan ya daripada itu. Jadi sosok yang pantang menyerah gitu. Ya. Sifat itu menjadikan mereka hiperaktif, tapi selalu berusaha terlihat fokus pada apa yang dikerjakannya. Baiknya mereka sangat optimis untuk melakukan yang terbaik dan tulus dalam menjalani hidup. Sedikit yang menjadi kekurangan orang-orang yang lahir dari Kamis ini ya, sifatnya yang suka dan mudah dirayu. Tidak jarang karena terlalu optimis ia menjadi seorang yang perfeksionis ya, dan tidak ingin kalah dari orang lain. Kayak macam cenderung ke ambisi gitu, ke ambisius gitu.
Tapi sosok ini juga punya kelemahannya adalah sosok yang lahir di hari Kamis itu mudah dirayu. Nah, itu kelemahan dia. Ya, oke. Mohon bisa dijadikan sebagai antisipasi. Benar atau enggak? Masih banyak yang bisa membuat prediksi ini agak enggak sama, Des. Ya, mungkin dibedakan dengan waktu, tanggal lahir, ataupun jam. Ya, oke. Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Kita akan shuffle. File yang ketiga. The Devil, ada The Devil. Strength, ada strength di sini. Ada Six of Cup. Ada Page of Wands. Terakhir ada Two of Wands. Kalian bertemu atau dipertemukan melalui sosmed, ya, medsos, sosmed, atau kalian adalah LDRan. Ada sebagian yang LDRan, ada yang memang dipertemukan dengan sosmed, ya, melalui sosmed, ya. Ini awalnya suka sama suka, ya, saling membutuhkan, saling tergoda, akhirnya saling terjebak. Maksudnya, Des, ya saling apa ya namanya, bukan take and give ya, tetapi kayak saling berkesinambungan gitu ya, satu sama lain tuh sekinergi gitu. Nah, tapi dasarnya cuma suka sama suka, sebuah kebutuhan antara seorang dewasa dengan seorang dewasa yang lawan jenis. Intinya suka sama suka, seperti itu. Tetapi kemudian lama-lama hubungan ini menjadi nyaman. Tapi ingat nggak, kalau di sini ada namanya Six of Cup, berbagi kasih, atau hubungan ini ada entah dia entah kamu yang selingkuh gitu. Jadi hubungan ini tersusun seperti itu gitu ya, maksudnya terbina karena ada salah satu, entah kamu entah kalian yang berdua yang sudah mempunyai pasangan, dan ini hubungan adalah hubungan selingkuh gitu. Kemudian timbullah ragu ya, ragu. Jadi hubungan ini hanyalah sebatas suka sama suka yang menimbulkan sebuah kenyamanan atau menjadikan sebuah kenyamanan, tapi tidak ada cinta, hanya saling melengkapi kebutuhan masing-masing, ya. Kamu butuh teman curhat, ya, butuh teman curhat, atau ada sesuatu yang lain, ya, di sini jalannya. Maaf kata, ada yang terhubung antara orang dewasa dengan orang dewasa, lawan jenis tahu sendiri ya, seperti itu, bla 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 gitu. Kemudian ambil kalimatnya bla 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 gitu ya, seperti itu. Sebetulnya ini hubungan adalah hubungan perselingkuhan. Kalau kamu tanya apakah masih dicintanya, hubungan suka sama suka, ada keraguan sih, tapi kan tetap terkomunikasi, tetap ada sebagian yang masih berkomunikasi. Tapi ini hubungan selingkuh. Ada di hatinya, iya, masih di hatinya, tetapi bukan main cinta ya, tidak main hati, cuma sebatas suka sama suka saja, saling melengkapi kebutuhan masing-masing, seperti itu. Kamu butuh teman curhat, dia butuh teman curhat, kalian butuh teman tertawa, seperti itu ya. Tidak untuk menjurus ke hubungan cinta. Di sini nggak ada cinta di hubungan ini, adanya cuma suka sama suka dan saling nyaman, seperti itu. Tapi tanda kutip di sini adalah selingkuh. Entah hubungan triparti ya, entah kamu yang mempunyai pasangan, entah dia yang mempunyai pasangan, atau memang kalian berdua yang mempunyai pasangan, seperti itu ya. Jadi nggak ada cinta, hubungan ini hanya sebatas suka sama suka, saling melengkapi kebutuhan satu sama lain, ya. Boleh dibilang hiburan atau kesenangan gitu doang ya. Oke. Dia ya, maksudnya ini kita bicara tentang dia ya. Menurut dia seperti itu, cuma suka sama suka, cuma buat hiburan atau kesenangan aja, atau saling berbagi, kayak sharing masalah, itu tempat curhat gitu doang ya.
saling membutuhkan gitu aja di situ ya. Oke, file 3. God bless you. Allah memberkati. Amin. Kita lanjutkan tuh file yang keempat ya, file yang terakhir, edisi harian. Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Di sini ada hari Sabtu ya. Sebelum menebar kartu atau memaknainya, Gondes akan membaca karakter seseorang berdasarkan hari lahir ya. Oke. Sabtu ya. Mereka yang lahir pada hari Sabtu juga suka petualangan dan hal-hal baru, menyukai banget gitu. Kebiasaan ini membuat mereka memiliki pribadi yang mudah bergaul dan punya teman banyak atau banyak teman ya. Selain suka berpetualangan di alam, sifat yang mereka punya itu menjadikan mereka sosok yang pekerja keras dan sangat optimis. Namun ya, mereka biasanya bisa menjadi egois, ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, dan cenderung tidak sabar. Ya, itu Gondes banget ya. Oke, nggak masalah. Bisa diintrospeksi diri, bisa diantisipasi, kemudian bisa kita sedikit-sedikit memperbaiki, ya enggak? Oke. Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Rasakan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kuasa Allah yang menjawab dengan tepat dan benar. Atau ya, berdoalah menurut keyakinan sahabat Gondes dimanapun berada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Kalau ada iklan jangan dicegah, biar iklannya lewat agar kalian tidak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Bismillahirrahmanirrahim. File 4. Ada 10 of cup. Kita hanya butuh 5 kartu untuk edisi harian. And then the emperor, ini dia ya, maskulin. Dia mempunyai cinta yang besar buat kamu, tapi kalian berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga. Dia sosok yang controlling, sosok yang otoriter ya, sosok pemimpin dia ya, pemimpin rumah tangga di pemimpin rumah tangga. Kalian berdiri dengan sosok yang sudah mempunyai rumah tangga dan klik di hati. Dia dapat chemistry, hubungan kalian seperti terhubung seperti itu. Ada harapan besar di sini ya, dan dia tidak bisa healing atau melupakan kamu. Seandainya terjadi putus, itu nggak akan bisa melupakan kamu, tidak akan membuat periode-periode baru gitu. Jadi ya udah, kalau sama kamu ya sama kamu, walaupun dia mempunyai pasangan, tetapi kalau udah menjalin cinta sama kamu ya itulah cintanya ya. Seorang pemimpin, seorang yang otoritas, seseorang yang mempunyai prinsip. Apakah dia ada di hati dicintanya? Apakah hingga detik ini kamu masih dicintanya? Iya. Dan 10 of cup, cinta yang berlimpah. Tetapi ya, kalian berdiri dengan sosok yang sudah menikahi orang atau orang yang sudah berumah tangga seperti itu ya. Tapi besar harapan dia untuk ke kamu, berharap ke kamu. Dia tidak bisa melupakan kamu, belajar healing pun tidak. Kalaupun disuruh meninggalkan kamu, dia bisa meninggalkan kamu, tetapi tidak bisa melupakan kamu. Bahkan dia tidak akan mencari yang lain. Itu yang menjadi prinsip dia. Seperti itu konsep dia, bukan konsep, tapi memang itu yang dia rasakan. Karena besar harapan pada ke kamu, sangat mencintai, sangat berharap suatu saat ya, dan dia tidak akan bisa melupakan. Misalkan kamu minta putus pun akan diputus, ya udah putus, tapi itu demi kebahagiaan kamu ya, demi kebahagiaan kamu ya. Tadi sempat mati ya lampu. Jadi demi kebahagiaan kamu
dia mau memutus, tetapi dia sendiri akan merasa tidak akan pernah bisa melupakan cintanya ke kamu. Seperti itu, cinta yang sebenar-benarnya cinta, walaupun dia memang sudah mempunyai pasangan yang lain ya, ini mempunyai rumah tangga ya, tetapi inilah cinta dia, inilah bukti cinta dia ke kamu. Seperti itu file 4 ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Kamu bisa mempertimbangkan kembali tentang perasaan dia ke kamu, tetapi juga harus ada sesuatu yang memang harus kamu pertimbangkan lagi. Kamu paham ya yang aku disampaikan. Seperti itu, cinta boleh, tetapi ada sisi lain yang juga harus kamu pertimbangkan atau sahabat pertimbangkan. Di sini dia sangat mencintai kamu, sangat amat mencintai kamu, walaupun dia punya pasangan. Seperti itu ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu pertimbangkan masa-masa sebelum melangkah. 10 kali berpikir, 1 kali kamu melangkah. Jadi harus hati-hati, sangat hati-hati. Oke. File 1, file 2, file 3 sudah aku sampaikan. Semoga bisa menjadi paling tidak ya motivasi ya. Kalau enggak restoratif artinya bukan energi sahabat, artinya kalian harus personal reading. Ini adalah bisa vice versa, bisa terulang. Paling letakkan energi sahabat di mana ya, energi kalian ya. Oke, tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran sekalipun dalam kesulitan ya. Lepaskan yang tidak penting ya, yang hanya membawa kemudaratan, lepaskan. Kita ambil yang bersyafaat. Oke ya sahabat semua, tetap optimis, tetap berdoa kepada Sang Maha Kuasa, tetap bersyukur dalam segala keadaan ya. Optimis bahwa hidup ini adalah perjalanan, bahwa hidup ini adalah pilihan, bahwa hidup ini adalah perjuangan ya. Hidup ini adalah kenyataan. Oke, ada kesalahan, ada milik Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.